dan Kaneshki menuju ke arah Sosnovka Military Base. Berdasarkan dari drop zone yang kita pantau, Bigetron Red Alliance itu pasti mengambil ke area Yasnaya Polyana. Biasanya di Yasnaya itu bakal ada satu tim pengganggu yaitu Skylights Gaming. Tapi kita masih belum tahu apakah akan ada perubahan atau enggak karena kita mengingat kembali dari survival stage. Ini hanya dijalankan sepanjang 2 hari untuk setiap grupnya, walaupun teman-teman nonton 3 hari, tapi mereka hanya menjalankan 2 hari dan total match-nya itu hanya 12, jadi pastinya tidak mau ada yang disia-siakan, Sanskuy. Dan harus diingat Cijel, dari 12 match tersebut, 6 diantaranya mereka akan berhadapan dengan satu grup dan 6 yang lainnya dengan grup yang berbeda. Jadi Bigetron akan melawan tim dari grup Green itu cuma di 6 match hari ini aja. Karena saat Bigetron main lagi, lawan mereka bukan grup Green lagi, lawan mereka nanti ganti grup Yellow. Ini adalah sesuatu yang cukup menarik. Kalau istilah katanya tuh trofeo istilahnya. Trofeo tuh kayak gitu. A lawan B, nanti B lawan C, nanti C lawan A gitu. Atau round robin Oh, biasanya ya kalau kita menyebutnya. benar. Benar, yang sering diucap sih memang round robin ya kalau mungkin untuk kalangan dari PUBG Mobile. Tapi buat teman-teman semua Betul. yang merupakan pecinta atau fans dari Kapten Lionel Messi, boleh banget langsung di-download PUBG Mobile atau di-login aja sekarang game PUBG Mobile kalian karena kita lagi ada kolaborasi spesial, berhubung lagi Piala Dunia juga. Jadi bisa langsung dicek aja karena kolaborasinya terbatas dan juga ada 2022 PMGC Special Crate ini hanya berlangsung sampai nanti tanggal 8 Januari. Dan kalau kita ngomongin Messi sedikit Cijel, nanti malam Lionel Mhm, Messi akan menghadapi Polandia. Itu adalah match terakhir dia di babak grup di FIFA World Cup. Jadi kalian bisa mhm, nonton juga nanti malam. Sebelum nonton Messi, kita nonton PUBG Mobile dulu karena Messinya main jam 2 pagi. Lawannya Polandia, benar. berarti lawan Lewandowski. Waduh, seru juga ya pertemuan antar banyak sekali player-player ternama. Jadi sembari kita nonton PMGC juga ada Piala Dunia yang menemani. Jadi ada banyak sekali tontonan buat teman-teman semua. Bahkan juga kalau kita tahu ini lagi ada e-sports juga Piala Dunia nanti di Bali IESF. Mungkin teman-teman nanti bisa lihat iklannya sepanjang PMGC atau break PMGC juga. Ada tim Indonesia juga yang akan mewakilkan dari negara kita, jadi kita support penuh pastinya buat Indo Pride. Betul sekali. Kuda terbang ya yang ke sana dan mereka juga dalam Iya, persiapannya meminjam pemain dari Geek Fam yaitu Maybe. maybe yes, maybe no. Tapi memang itulah, sedikit-sedikit informasi yang bisa kita bagikan kepada teman-teman semua, masih berkisar tentang PUBG Mobile juga. Karena kalau kita pantau ini balik lagi ya, dengan sudah mereka jalankan 3 minggu setiap grupnya, Mhm. jadinya udah mapping pastinya dengan sangat keras, sedikit berbeda dengan apa yang sudah kita pantau mungkin dari grup Red ataupun grup Green sepanjang mereka menjalankan group stage, mereka jauh lebih barbar gitu untuk di awalnya. Tapi kali ini untuk di match pembuka sangat-sangat tenang, tidak ada kerusuhan yang terjadi juga. Bahkan di Yasnaya Polyana juga kita melihat mereka sharing area untuk looting dari Bigetron Red Alliance dengan Skylights Gaming juga tidak ada gangguan sama sekali ya, San? Ya, ini adalah sesuatu yang sebenarnya kita sempat diskusikan di belakang layar Cijel. Kayaknya survival stage ini akan lebih taktis dan juga akan lebih pasif. Mengingat tadi yang Cijel sudah jabarkan panjang lebar yaitu mereka sudah saling memantau satu sama lain, mereka sudah saling bertemu bahkan di Aha. grup sebelumnya. Kita tahu yang datang dari grup Green pasti udah hafal juga pemain-pemain atau 7 tim lain dari grup Green karena kan grup Green mengirimkan 8 wakil, grup Red pun sama. Satu tim grup Red seperti Bigatron pastinya udah hafal 7 tim grup Red yang lain tuh kayak apa mainnya seperti yang juga kali ini datang dari grup red lain yaitu Titan. Titan ini harusnya udah dihafal sama Bigetron. Iya, karena ini merupakan salah satu tim contender juga di grup Red dan kalau kita lihat performance dari Titan ini juga lumayan baik kalau kita lihat, walaupun memang mereka ada di papan tengah ya, tim dari Kazakhstan atau region dari Afrika ini. Bahkan tim-tim yang di papan tengah menurut gue malah kita tidak boleh menutup sebelah mata atau meremehkan karena kadang-kadang dengan hanya 12 match ini bisa memberikan sebuah hal yang berbeda gitu atau sebuah plot twist. Mungkin kayak kita ngomongin dari Nigma Galaxy yang dimana Mhm. sebelum-sebelumnya Nigma Galaxy kan selalu bermain dengan sangat baik. Tapi kemarin untuk di group stage mereka nggak terlalu maksimal dan hanya dengan 12 match di sini semua bisa terjadi gitu loh, San. Ya, sangat mungkin terjadi dan juga hari ini kita juga pastinya akan menyelesaikan perdebatan antara grup Red lawan grup Green. Karena kan sebelum kita mulai PMGC, perdebatannya Mhm, terus terjadi Cijal, apakah lebih keras benar. grup Red atau lebih keras grup Green. Aha. Akhirnya kita melihat ini adalah satu cara yang cukup fair untuk menunjukkan siapa yang lebih keras antara grup Red dan juga grup Green. Akan kita lihat nanti di akhir hari
Karena kan berarti ini satu-satunya pertemuan antara grup red dan juga grup green, nggak ada lagi setelah ini. Kita akan melihat dari 3 paling atas nanti di akhir hari, itu yang akan menunjukkan apakah 3 di situ ada lebih banyak grup red Mhm. apa lebih banyak grup green-nya. Oke, top 3 apa top 5 nih? Kalau 3 kan kayaknya kurang banyak gitu, kalau top 5 ada 5 siapa Ya tahu udah, ada 4, jadi gimana? kasih dah best of 5. Kalau best of 7 nanti grand final. Kita lihat dulu. Agak meresahkan ya Sandika ya, tapi oke deal ya, cinca ya, best of 5 ya. Ya kan top 5 berarti kan best of 5 kan? Best of 5 dari 16 tim gitu kan? Bener, Bener best of dong, gua 5 nggak salah dari dong. 16, bener, Nah, tetep itu BO5, maksudnya. BO5. bener, BO5, ih, Baru ngeri match kali. pertama, tolong. Tolong, Woi, baru match pertama. tolonglah jangan offset-offset lah, gua agak ketar-ketir gitu ya. Memang sih, setelah 1 minggu saya tidak nge-cast sama Sandika, akhirnya kita dipertemukan kembali, saya agak resah dan gelisah ya. Kita lanjutkan lagi Cijel, ini akhirnya kita Boleh. melihat lagi pemain-pemain dari POWR, tim yang juga pastinya kalian masih mengingat mereka jadi bulan-bulanan tim Envy waktu di Iragel. Saat ini Envy udah nggak ada, membuat POWR kayaknya lebih bernafas dengan lega nih. Karena lawan mereka yang terus memulangkan POWR yaitu Envy sudah berada di Grand Final. Dan di hari ini kita melihat adanya tim-tim Oh. dari berbagai negara. Lagi-lagi yang 2 negara di sini cuma Thailand. Oh iya, masih ya kalau kita lihat survival stage rasa Thailand, masih belum terasa ada negara yang berbeda yang bisa menguasai. Tapi kalau grand final gue udah bisa confirm sih grand final rasa tim China. Karena udah ada confirm 3 tim dari China atau dari PL yang bakal bermain, yaitu ada SMG, lalu ada Nova dan juga ada 4AM. Ya, tapi kita juga tidak boleh mengesampingkan Turki Cijel karena ternyata Turki diam-diam sudah mengirimkan 2 wakil di Grand Final. Ada pemain-pemain dari silas tuh tim apa ya? S2G dan juga Heeh. dari tim FF. Ada 2 Turki di Grand Final nanti. Berarti ya Turki ini nampaknya mulai mendekati region dari Cina dari segi kekuatan di Grand Final nanti. Tapi saya sedikit meluruskan, nggak cuma Thailand, ternyata masih ada 2 yang lain lagi, yaitu ada tim Mhm. Brazil yang ngirimin 2 wakil. Oh iya, ada Alpha Seven dan juga Inco ya untuk dari grup Mhm. green-nya. Kalau untuk dari Yellow juga ada loh, jangan lupakan Vivocate. Salah Oh satu tim iya. yang tidak terduga juga kemarin pas di grup Yellow tiba-tiba gacor di match terakhir. Dan ini memang selalu ya kalau kita lihat kayaknya hari terakhir yang selalu menjadi plot twist kalau kemarin kita ngomongin group stage. Nah, ini bakal berbeda banget dengan survival stage di mana ini kesempatannya cuma 2 hari, setengahnya kesempatan dari group stage. Kan kalau group stage mereka mainin 24 match kan. Kalau sekarang Mhm. mereka cuma bermain 12 match aja. Nah, ini justru yang akan menjadi menarik karena dari circle-nya juga menarik, sudah mulai menuju ke arah mansion dan sekitarnya, bahkan area utara benar-benar kosong melompong, Sanskuy. Ya, dan kalau kita pantau, berarti pemain-pemain dari Bigatron harusnya masih cukup aman sejauh ini karena mereka tadi sudah mengambil area shelter, itu masih berada di tengah-tengah dari circle. Kita melanjutkan kembali Swaps, nampaknya tadi coba untuk melakukan healing saat ini. Mafia Boy, pemain-pemain dari Scarlet Gaming bertemu dengan Inco. Ada pertemuan yang terjadi dan mereka langsung merapat menuju ke arah satu museum. Di dekat tempat ini ada Bigatron, ya betul sekali, Bigatron ada di seberang sana. Ya, mereka dari tadi sudah menempati tempat tersebut dan tadi sempat terpantau juga tadi ada Skylights Gaming ya lewat di sekitaran dari Bigatron Red Alliance dan akhirnya diusir mundur begitu saja, namun ternyata fight yang langsung pecah. Kali ini dari LGD bertemu dengan Four Rifles. First Blood jatuh ke MVM karena Apple sudah diamankan juga, bahkan dari pemburu berusaha untuk membalaskan kematian temannya, tapi kali ini pergerakannya terbatas, tidak bisa bergerak secara leluasa, bahkan dari sisi sudah mulai mengambil area belakang juga ditembak dan itu dia hasil dari Four Rifles. Mereka sudah harus kehilangan 2 playernya. Ya, ini adalah pertemuan yang pastinya tidak asing untuk LGD dan tidak asing untuk Four Rivals karena mereka sudah saling bertemu di grup Red. Kita tahu bersama LGD berakhir di peringkat keempat di grup Red, lalu Four Rivals berakhir di peringkat ke-8. Saat ini kita melihat juga bagaimana kekuatan dari LGD masih terlalu tangguh untuk pemain-pemain tuan rumah yaitu Four Rivals, membuat Four Rivals harus kabur terlebih dahulu. Mereka harus mencari tempat yang lebih aman lagi. Mereka harus menghindari area pertempuran dan itulah yang sedang dilakukan oleh Epi dan juga Voke. Untungnya mereka masih bisa kabur, untungnya mereka masih punya 2 kendaraan. Kalau enggak, kayaknya sulit untuk bisa memenangkan fight lawan LGD tadi. Bahkan saat mereka kabur pun mereka menuju ke arah yang salah. Ada info saat ini, Vitali, Nene BT melakukan tembakan demi tembakan. Ini mungkin saja pertemuan yang baru menghadirkan antara Inco dan juga Four Rivals karena Inco kan datangnya dari grup Green. Mereka belum pernah bertemu sebelumnya. Ya, itu dia yang mungkin sedikit tidak terduga ya.
Dan Inco ini harusnya dia tidak pindah terlalu jauh karena memang drop zone mereka ada di sekitaran mansion, shelter, dan prison. Jadi mereka hanya regrouping saja menuju ke arah satu titik dan For Rifles berhasil untuk mendapatkan tempat yang aman dan nyaman. Epi dan Voki kali ini. Voki juga merupakan salah satu player yang menurut gue pribadi impactful juga untuk tim Malaysia. Sebelumnya kan mereka sebelumnya Voki itu kan dari Axis ya kalau nggak salah. Axis dan Ya. membawa tim Axis juga melaju ke kancah yang internasional. Jadi memang Voki ini adalah salah satu player yang punya pengalaman atau jam terbang cukup banyak. Ya, dan juga kalau kita mengetahui Voke saat mereka atau saat dia menuju For Rivals, awalnya dia sebagai BA dulu, bukan sebagai Aha. player. Jadi ini cukup unik. Dia datang sebagai BA, terus tiba-tiba jadi BA, dia di-announce kalau dia sudah selesai jadi BA dan ditarik jadi player. Kayaknya emang sebenarnya pengen narik jadi player, cuma malu-malu For Rivals. Awal BA dulu dah, biar nggak langsung gitu. Iya iya iya. Jadi ada gengsi dulu ya biar nggak Iya. langsung gitu. Jadi itu tips and trick untuk mencari player, dicari dulu ya yang kira-kira mau jadi BA. Habis itu ditanyain, lu masih pengen kompetitif nggak?" "Iya nih pengen pengen." Nah baru, "Yuk yuk yuk, boleh yuk," langsung. Ya, dan juga kalau kita ngomongin tim lamanya si Voke itu kan yang isinya kacang susu kan ya, waktu itu fight lawan Genesis Dogma, Bigetron ya? Kacang susu waktu di Eee, Sunhawk. iya yang dia selalu apa ya, bisa dibilang tim Axis itu tim yang kuat di Sunhawk pas zaman itu. Terus juga Mhm. kan dari Voke ini pernah di RSG juga, ya kan dari Malaysia, lalu pernah juga di Yudo Alliance, For Rivals sebelum akhirnya Yudo Alliance kan udah nggak di For Rivals, jadi sekarang For Rivals aja. Tapi di sini sudah mulai ada yang memantau satu sama lain. Nampaknya ada Nigma Galaxy yang baru saja melakukan rotasi. Area sekitaran mansion sudah cukup padat merayap, nggak terlalu banyak ruang gerak yang bisa dimanfaatkan. Bahkan Rauf pun termakan oleh tembakan tajam dari Bacon Time. Ya, kita melihat terus akan dihadirkan oleh pemain-pemain Inco Vitali. Juga terus coba untuk melihat ke area, tidak hanya depan dia, belakang pun dicek terus-terusan. Rauf sudah Ya. ter-take down dia, bisa untuk ditabrak sebenarnya, tapi ada smoke yang mengelilingi dari seorang Rauf sehingga nggak ketahuan di mana Rauf berada. Kita kembali berpindah menuju ke arah Ya. shelter untuk saat ini. Ini bukit yang bahaya untuk Bigetron karena bukit ini bisa ngelihat pemain-pemain Bigetron harusnya berada di area rumah bawahnya. Heeh heeh, itu kelihatan ya dari minimap, terus juga tadi vision dari D7 sudah mulai mengeker menuju ke arah teman-teman dari Bigetron Red Alliance. Gen Foster terkena headshot, tapi untungnya ada sebuah counter juga yang dilakukan, saling menyakiti satu sama lain dan pada akhirnya mereka pun langsung bersembunyi. Ya sebenarnya kalau kita main klasik pun bukit dan juga rumahnya Bigetron itu sering terjadi fight kan. Kalau kita ada di rumah Bigetron seringnya ada yang datang tiba-tiba berada di bukit shelter tersebut. Sehingga itu merupakan counter murni bisa dibilang antara bukit shelter tadi menuju ke arah rumahnya pemain-pemain Bigetron Red Alliance. Kita berpindah kembali menuju ke arah yang berbeda saat ini. Kita menuju ke arah Yasnaya. Masih ada satu pemain yang tertinggal karena dia sedang tersungkur, yaitu Tigzy. Harus segera diselamatkan karena kita tahu Tigzy merupakan pemain dengan aim yang sangat luar biasa. Merupakan pemain dengan elim paling banyak di grup green kemarin. Tapi sayangnya hari terakhir atau match terakhir bisa dikatakan membuat HVVV harus tergelincir ke peringkat ke-6. Iya, HVVP adalah salah satu tim yang menurut gua harusnya join ke pasukan sakit hati ya. Sudah Ya. 3 hari di pucuk, tiba-tiba hari terakhir kegelincir. Kegelincirnya juga jauh loh, sampai ke #6. Orang mah kegelincir paling ke #4 kayak reject gitulah ya. Itu juga pasukan sakit Ya. hati. Lolosnya menuju ke survival stage dengan poin yang sama sama tim aduh gue lupa lagi. Tim T2K atau Train to Kill. Sama-sama poinnya tapi lebih tinggi rank placement dari si Train to Kill. Makanya Train to Kill lah yang langsung dapetin tiket menuju ke arah Grand Final. Reject sih gue yakin dia insomnia tuh 3 hari kayaknya. Iya betul, itu juga kayaknya yang dialami oleh pemain-pemain LGD karena kita tahu LGD kan sempat awalnya peringkat 9, mereka langsung berada di top 3, akhirnya turun lagi ke peringkat yang keempat. LGD juga merupakan tim sakit hati untuk di survival stage kali ini karena sebenarnya mereka tidak perlu untuk berada di sini. Titan pun sama, Titan di hari pertama ini kan tim yang juga berada di top 3 Cijal. Mereka langsung dapat WWC di hari pertama grup red. Wah, banyak juga ya pasukan sakit hati ini kayaknya udah bisa bikin clan sendiri karena udah mulai banyak sekali dendam-dendam atau dengki-dengki. Kalau misalkan kata Sanskui, dengki itu adalah Dengkul kiri. benar, dengkul kiri. Kalau misalkan dengkah, Dengkul kanan.
Bagus, masih cukup ngangkat tapi nggak tahu ya ngangkat atau enggak buat DWG nih karena 2 player udah berhasil di take down, 1 berhasil diangkat juga dari Forest berhasil di revive tapi LGD nampaknya tidak mau menyia-nyiakan kesempatan tersebut walaupun 2 player dari LGD sudah ter-take down, Suki dan juga Sisi yang bakal diambil begitu saja oleh seorang Kitsune. Tapi masih ada beberapa player yang selamat dari LGD, 2 playernya gue nggak tahu apa yang mereka bakal lakukan sekarang. Ya, nampaknya coba untuk melempar smoke terlebih dahulu itulah yang akan coba dilakukan oleh pemain dari HVVP Kitsune. Meku melihat adanya LGD di bawah sana, tapi LGD juga tidak hanya harus fokus ke arah HVVP yang mana ternyata Meku langsung mendapatkan satu pemain LGD. DWG juga bisa tiba-tiba datang, bisa tiba-tiba menggergek terpaut dari pemain LGD. Tembakan dilakukan justru DWG, bukannya ke LGD. Mereka juga mengajak fight pemain HVVP, Cijel. Wow, sudah mulai pecah nampaknya di circle keempat ini karena banyak sekali pertemuan di bagian bibir zona. Bahkan dari Swift sudah menembak ke bagian depan. Vampire dan HVVP tidak bisa mengelak pertemuan yang tidak disangka-sangka ini. Meku ada di bagian belakang, masih belum tahu bagaimana kondisinya. Bahkan ada satu Kitsune akan berusaha untuk melakukan regroup. Tapi hati-hati buat HVVP. Kitsune, wait, Kitsune, Gildi langsung memutar dengan sangat berani, berusaha untuk nge-decoy juga, tapi kamera sudah mulai bergeser kembali kali ini ke arah DWG. Ya, Favian yang tadi sedang kita lihat akhirnya LGD mulai menuju ke arah bukit mereka mencari tempat yang lebih tinggi lagi. Di saat LGD sudah melakukan pergerakan, wall up cepat juga dilakukan oleh pemain-pemain VPE walaupun memang ada satu yang tertinggal di belakang. Ada seorang swap yang mulai ketahuan oleh Meku. Tembakan dilakukan juga saat ini. DWG melakukan tracking menuju LGD. Belum berhasil. Tembakan dilakukan dan swap. Pemain yang ditinggalkan di belakang berhasil mendapatkan satu lagi pemain menuju ke arah LGD. Membuat LGD sangat terpukul saat ini. Hanya menyisakan satu yang terakhir. Wow, itu adalah sebuah setup perang yang sangat baik ditunjukkan oleh Vampire dengan meninggalkan satu backline pastinya membuat pertahanan mereka lebih kokoh lagi dan 2 elimination sudah masuk di tangan seorang Swaps. Langsung melakukan beberapa follow up pastinya karena satu player, seorang Fluk TH sedang di take down atau bisa dibilang lagi diusahakan untuk di revive. Bahkan LGD, tim yang tidak disangka-sangka harus pulang terlalu dini hanya dengan membawa 2 poin, Sanskuy. Ya memang ini bukanlah permainan yang diinginkan oleh LGD karena saya tahu persis LGD seperti yang Eldoge katakan. Mereka tim yang bukan tim perang sebenarnya, Cijal. Jadi mereka menghindari perang di awal-awal, baru di akhir mereka akan muncul dan akan menyelesaikan tim menyelesaikan fight dengan sebuah WWCD. Biasanya kayak gitu, tapi di awal mereka langsung diajak perang sama tim-tim lain. Ini yang membuat LGD langsung pulang sehingga ini adalah sesuatu yang cukup menarik. LGD harus mencari tempo, harus mencari momentum. Mereka harus membuat fight-nya itu long range, jangan sampai close combat kayak tadi. Ya, karena tadi kan pertemuannya langsung di dalam rumah, tapi kali ini pertemuan langsung juga yang tidak long range adalah dari Vampire. Mereka berhasil memulangkan HVVP atau HVVP, tim yang dibilang sangat kuat di grup stage kemarin, tapi ternyata dari DWG sedang berupaya untuk melakukan gatekeeping juga menuju ke arah Vampire. 2 tim yang tertahan di bagian arah jam 11, tapi kita melihat dari Bigeton Alliance nampaknya cukup aman di bagian arah jam 7, tapi kita fokus terlebih dahulu menuju ke arah Vampire yang tiba-tiba rata. Begitu saja tim asal Thailand dipulangkan oleh tim asal Korea. Ya, terlihat jelas tadi pemain-pemain dari tim Bekentang Cijal mereka datang dari Milta. Mereka langsung merapat menuju ke arah area satu compound besar di sana yaitu satu museum. Back in time kita tahu saat di grup green mereka mendapatkan WWCD berulang kali kalau circle-nya kayak gini, dan ini adalah keuntungan lagi kesekian kalinya untuk tim back in time. Kemungkinan besar mereka bisa memanfaatkan circle ini untuk mendapatkan sebuah WWCD, tapi jangan lupakan Bigetron seperti yang tadi Cijal katakan juga, mereka masih cukup kuat dan Bigetron 2 circle nggak kemana-mana, cukup baik untuk mereka karena dengan demikian berarti mereka masih dapat circle terus-terusan. Ya, harusnya. Karena kalau kita lihat jaraknya cukup dekat menuju ke dalam circle dan nggak harus bergerak terlalu jauh, memutar terlalu jauh. Ini sudah masuk mid to late game, udah mau masuk late game malah karena udah masuk menit ke-19 juga, masih ada 12 tim. Masih ada 43 player yang alive di area ini. Bayangkan betapa padatnya untuk di match pertama, bahkan dari DWG masih mempertahankan tempo agresifnya. Mereka masih berusaha untuk nge-screening out kembali kali ini. Kontender yang dia pilih adalah Box Gaming Through the Smoke dari seorang Osal. Masih berusaha untuk mendapatkan beberapa player, tapi Soas dan teman-teman masih bersembunyi juga. Cukup aman nampaknya. Ya, kita lihat untuk sementara waktu Titan menjadi tamu untuk pemain-pemain Back in Time yang mengambil area luar dari satu museum. Bisakah Back in Time membangun sebuah defensif kuat di tempat terbuka seperti ini? Karena tidak mudah pastinya untuk membuat defensif dengan area seperti yang diambil oleh Back in Time tadi. Mereka harus membangun satu postingan. Juga
yang dilakukan oleh Lord saat ini. Nigma Galaxy, tim yang sempat berada di top 3 untuk hari pertama, hari kedua grup red, tapi mereka tergelincir di hari ketiga dan juga hari keempat. Bahkan Nigma Galaxy turun cukup jauh dari poinnya, sehingga Nigma Galaxy hanya berakhir di peringkat ke bawah pokoknya. Kalau nggak salah mereka berada di peringkat 9 ke bawah, dan kita akan melihat ya betul peringkat 10 mereka berada di sana. Kita akan melihat kembali saat ini Titan Panzer coba untuk melemparkan satu utility menuju ke arah pemain Bigetron dan tumbang kembali satu persatu pemain-pemain dari Red Alliance. Semoga saja ada balasan menuju ke arah Titan, Cijel. Karena tadi kalau kita lihat Genpos nyebrang seorang diri, bahkan belum ada backup dari teman-temannya. Mungkin ada sebuah miscalculation yang mereka jalankan. Gue nggak tahu apakah mereka masih punya vehicle atau enggak, tapi Zuxi kembali down, kembali jatuh. Bahkan ada tembakan susulan juga dari teman-teman Exer menuju ke arah bagian depan. Liquid sedang melakukan revive, cukup tenang nampaknya, hanya bisa memanfaatkan pohon yang begitu tipis saja. Masih di pressure terus-menerus juga oleh Exer. Gila, ngotot banget ini teman-teman dari Titan, sama sekali tidak mau membiarkan BTR untuk nyebrang. Ya, karena Titan sudah menandai satu pohon yang diambil oleh Bigetron, dan Bigetron hanya bermodalkan satu pohon ini aja. Untungnya pohon tersebut agak gendut, tapi tidak bisa untuk menghindari tembakan dari Sung, membuat satu persatu pemain-pemain BTR pulang, dan Bigetron menjadi tim yang pulang di posisi ke-11. Nice try untuk Bigetron. Padahal line up Bigetron di match kali ini adalah line up yang membuat di hari terakhir grup red. Iya, sempat dibahas juga ya oleh beberapa media bahwa mereka tidak akan memainkan Misteri untuk di survival stage. But tadi memang kalau kita lihat ya susah sih mereka untuk bergerak maju. Entah memang dari segi kalkulasinya yang tidak terlalu tepat untuk timing, atau memang tadi ada sebuah keblunderan yang terjadi karena nggak terlalu lihat dengan jelas ya. Karena tadi gue lihatnya cuma Genpos lagi nyebrang, ditembakin, terus gak ada obstacle gitu lagi di tengah jalan. Dan tadi ketika dua player berada di belakang pohon itu udah dijepit. Nggak cuman dari Titan, tadi juga ada Box Gaming yang nembak, ada juga DWG. Jadi bisa dibilang tembakan datang dari tiga sudut yang berbeda, itu membuat dari BTR ter-lockdown dan nggak bisa kemana-mana. Ya, itulah yang membuat akhirnya kita harus melanjutkan match tanpa Bigetron untuk di match pertama kali ini, match pembuka. Kita menyaksikan kembali Back in Time masih memiliki pertahanan yang cukup kokoh. Ternyata saat Titan datang menuju ke arah Back in Time, mereka bisa mengusir Titan, membuat Titan agak muter sedikit, dan saat ini Titan sudah mencari celah untuk bisa melakukan tembakan menuju ke arah Back in Time. Justru Back in Time lah yang mendapatkan satu knockdown pertama menuju ke arah Titan. Wow, dan reflect terjadi nampaknya antara Titan dan juga Back in Time. Sejauh ini tidak ada obstacle yang bisa dibilang di antara mereka, hanya bisa memanfaatkan beberapa lower ground tipis dan juga beberapa smoke untuk dibangun supaya bisa menutupi vision mereka. Tapi ternyata kita melihat bagaimana banyak sekali tim yang melakukan agresivitas tingkat tinggi. Damwon Gaming sudah mengantongi 9 eliminations. Lalu Titan juga, tim yang sedang kita pantau sekarang, sudah mengumpulkan 6 eliminations. Bisa dilihat bagaimana mereka sedang berusaha untuk memaksimalkan setiap poin, setiap match yang ada. Tapi Four Rivals, last man standing, terdeteksi Voki. And that's it. Goodbye untuk Four Rivals juga di match kali ini. Ya, hanya menyisakan 7 tim dengan sangat cepat, Cijel. Bahkan ini kalau kita lihat baru circle ke-6. Tapi tiba-tiba terkikis sangat banyak sekali tim-tim yang mencoba untuk masuk menuju ke arah tengah circle. Inco justru masih bertahan mereka dengan 4 player, 5 elimination, dan akhirnya kita melihat satu kembali tumbang dari tim Titan dari tempat yang berbeda. DWG mulai merapat menuju ke arah museum. Museum ini menjadi magnet dari zona, menjadi magnet dari tim-tim lain juga untuk berdatangan. Ya, bisa dibilang museum yang menjadi primadona tempat untuk 3 tim yang secara bersamaan kali ini punya incaran yang sama juga. Tapi kali ini dari Damwon Gaming dan juga Back in Time saling melihat satu sama lain, melemparkan utilities terus-menerus, dipaksa untuk keluar tapi Sung terbakar. Sung mau tidak mau harus tarik mundur juga. Dan dari DWG mereka tetap menginginkan elimination point, masih berjaga-jaga juga. Tapi lihat bagaimana dari Back in Time sudah mulai menyisir. 3 player datang secara bersamaan berusaha untuk menembak, tapi Sung diutus seorang diri saja untuk menahan pergerakan 3 player. Bahkan ada backup dari temannya Forest di belakang. Ya, kalau Back in Time memaksakan, mereka bisa disate oleh pemain-pemain DWG. Tembakannya tidak hanya datang dari satu player, tapi dari 3 player yang berbeda. Karena ada 3 yang juga melihat ke arah datangnya pemain Back in Time. Sudah diprediksi. Dan pastinya akan ada prefire nanti saat Back in Time coba untuk muncul Ya. di tim DWG. Kita melihat untuk saat ini sebuah proning sedang dilakukan oleh Axer bersama dengan pemain Titan yang lain. Coba untuk mencari di manakah keberadaan dari I8 atau pemain-pemain berasal dari Pakistan
instan. Ini dia tim I8 Iya. satu imbang. IQ dia juga sedang dicari. Fight mulai dibuka. Puncher ketahuan di mana posisinya. Titan kembali mendapatkan satu knockdown penting, 2 knockdown, bahkan satu menjadi confirm elimination. Kedatangan saat itu Titan menggerebek semua pemain dari I8 dan langsung pulang semuanya pemain-pemain I8. Gila, Titan langsung menambah kembali tabungan elimination point mereka. Saat ini elimination points dari Diamond Gaming dan juga Titan sudah sama dengan 9 total poin. Tapi Puncher dipukul oleh seorang Nenek BT dengan one hit aja. Langsung di take down dengan sangat mudah. Bahkan dari Nenek BT sudah tidak punya healing kit sama sekali. Kita bisa lihat dari bagian backpacknya sudah benar-benar kosong. Ini temennya kagak ada yang mau bagi apa ya? Apa Ya habis semua? makanya sangat disayangkan ya, karena sama sekali nggak nambah Cijel. Itu menjadi pertanyaan tersendiri. Tapi kayaknya kalau udah kayak gitu nggak kalau udah kayak gitu kayaknya udah habis semuanya, nggak mungkin nggak dibagi juga kan, karena sedang berada di PMGC. Masa ya ditahan-tahan buat diri sendiri. Dan kita melihat DWG ternyata meledak satu granat, membuat satu jadi confirm, satu lagi knockdown, tinggal satu yang terakhir. Sung yang coba untuk menjadi pahlawan. Forest harus diselamatkan, tapi itu ketahuan di tracking dengan sangat mudah oleh Mafia Boy. Yap, sangat disayangkan dari Diamond Gaming. Sepertinya sudah tidak bisa melanjutkan kembali perjalanannya. Puas dengan 10 eliminations, malah Bacon Time yang selamat. Bacon Time menang dari segi posisi untuk melawan Blue Zone. Itu yang membuat dari Bacon Time tidak harus bergerak lebih cepat. Malah Diamond Gaming yang dipaksa terlebih dahulu. Shirty lagi berusaha untuk melakukan revive. Dan ternyata Omstel langsung melakukan backup dengan sangat baik. Satu player dari Skylights Gaming sudah berhasil di take down. Nine Noise masih cukup aman, masih cukup selamat juga. Omstel diutus untuk menjadi pendelay. Tapi ternyata sudah ada yang memantau pergerakan dari Omstel. Omstel fokus menuju ke arah bagian depan saja. Wow, sangat baik apa yang dilakukan oleh Shirty tadi. Tembakan dengan akan berhasil mendapatkan satu pemain dari Mr. Boro. Dua yang lainnya coba untuk mencari satu, tumbang lagi. Omstel tumbang, tapi satu yang lain juga sudah diketahui di mana posisinya. Mafia Boy sedang diincar oleh Shirty. Nine Noise coba untuk melakukan healing terlebih dahulu. Cronin yang gagal. Shirty, Mafia Boy didapatkan oleh Nine Noise. Dan kita melihat bagaimana Bacon Time mampu menahan pemain-pemain Skylights Gaming. Mereka menang atas Skylights Gaming dan mereka mendapatkan 5 elimination sejauh ini. Bacon Time, seperti yang saya katakan Cijel, ini circle yang sempat mereka dapatkan dan sempat mendapatkan WWCD dengan circle semacam ini, sehingga mereka tinggal ngulang saat mendapatkan WWCD di group stage kemarin. Iya, throwback time ya, deja vu. Mereka jalankan kembali, tapi masalah sekarang circle-nya sudah pindah lagi. Tidak berada di bagian museum, mereka yang harus bergerak maju ke arah bagian depan. Ini sebenarnya kalau kita pantau memang Inkola yang menjadi magnet zona ya. Gue nggak tahu apakah benar atau enggak teori yang atau algoritma yang sudah gue bahas kemarin-kemarin bahwa circle itu bakal bouncing menuju ke arah tim yang masih cukup banyak manpowernya. Seperti sekarang Inko masih lengkap dengan 4 orang dan dia yang menjadi magnet circle. Tapi dari Freak sudah melemparkan sebuah nets menuju ke arah bagian depan dan NBT-nya tumbang karena memang kalau kita lihat tidak adanya cara sama sekali. Bahkan ada follow up juga tembakan dari seorang Bacon Time, Sanskui. Ya, kita lihat untuk saat ini Inko harus segera membangun defensif kuat. Tapi NBT nampaknya terbakar. Bahkan Vitali hampir saja knockdown. Berhasil knockdown kah seorang Vitali atau ternyata ditahan? Debus nampaknya masih bisa dilakukan oleh seorang Vitali. Tidak mempan terkena api. Tapi tidak untuk Hamodi karena lemparan granat dari Squash terlalu sakit. Sehingga Hamodi harus ditumbangkan. Freak mencoba untuk mendapatkan satu pemain di saat Nigma Galaxy datang. Bacon Time juga datang, membuat Inko harus membagi fokus. Split fokus menuju ke arah dua tim yang berbeda. Wah, ini seru banget sih. Ini Bacon Time masuk di timing yang sangat tepat sekali. Sebenarnya tinggal eksekusinya seperti apa. Karena player-player Inko yang tadinya lengkap dengan 4 player kali ini sudah mulai terkikis sehingga semua kondisi berimbang. 2 melawan 2. Nine Noise sudah mulai melakukan regroup juga menuju ke arah seorang Shirty S. Belum terpantau, belum kelihatan juga, tapi yang pasti Nine Noise sudah tidak punya helm dan mereka berhasil touchdown ke bagian pinggiran Broken Wall, Sanskui. Ya, di sebelah kanan ada Bacon Time, di sebelah kiri ada Nigma Galaxy, di tengah-tengahnya ada Info Gaming Basker bersama dengan Squash. Coba untuk membangun defensif kuat, tapi Basker kita lihat bagaimana healing dia hanya setengah, atau maksud saya setengahnya dari 2, berarti 1 aja, ini 1%. Oke, ini bisa dilihat bagaimana mereka krisis healing kit ya. Tadi Nenek BT-nya udah low, sekarang Backer yang low. Kayaknya ini karena mereka di awal looting nggak terlalu banyak dan mereka tidak melakukan fight jarak dekat. Karena kan kalau kita lihat dari tadi Inko di situ terus di mansion, dia tidak pindah terlalu jauh dari drop zone-nya sehingga ya udah membuat mereka holding position. Ini adalah contoh 6 laki-laki sabar. Lihat bagaimana kesabaran mereka menunggu dan menanti. Tidak meresah, tidak gelisah. Mereka semua nunggu timing yang tepat, Sanskui. Lihat tuh, semuanya jongkok coy. Nggak ada yang nyetep. Dan juga kalau kita lihat ini adalah circle terakhir Cijal, semuanya akan menjadi Blue Zone sesaat lagi, tapi semuanya sangat sabar. Ini adalah calon-calon suami idaman karena semuanya sabar.
Benar, tidak banyak nuntut, tidak banyak minta, tidak geradak geruduk, bahkan santuy. Nikmati hari dengan santuy seperti Sherty melemparkan bandage tadi menuju temannya atau healing kit, tapi Squash kayaknya yang berusaha untuk membuka terlebih dahulu perangnya. Sudah mulai ketahuan di manakah posisi seorang Squash. Ada di dalam sebuah toilet kecil, diberikan pressure juga, tapi Nine Noise sudah mulai membuka tembakan menuju ke arah Hamodi. Low banget Hamodi, dia masih bisa untuk menghindar dan masih bisa healing. Masih ada 13 bandage terakhir, 13 bandage yang harus dimanfaatkan oleh seorang Hamodi. Freak mengendap-endap dia, Roning sedang dilakukan oleh Freak. Freak saat lagi akan mengetahui dua pemain dari Backentime di sate, dua-duanya Backentime pulang menuju ke arah lobby di sate oleh Freak. Bisa kelihatan dari facecamnya Freak itu tadi udah senyum-senyum ya, senyum-senyum nakal karena dia udah tahu itu dia bakal melakukan backstep dan itu berhasil. Squash lagi berjaga-jaga. Ini kalau Freak punya grenade, meninggo ini Squash, tapi kayaknya dari Hamodi yang sudah mendapat informasi, tapi what a nice shot Squash! Benar-benar meng-squash habis lawannya dengan sebuah shotgun dan Hamodi harus melakukan clutch kali ini. Low health banget buat Hamodi. Belum ada waktu untuk melakukan healing. Healing atau tidak karena ini adalah 1v1 situation. Sudah mulai keluar dari sebelah kiri. Squash menembak ke arah bagian depan dan that's it. Inco Gaming winner chicken dinner. What a nice last dance Sanskuy. Ya, setelah mereka menghadapi krisis kepercayaan diri, menunggu cukup lama, ada krisis healing juga yang dialami oleh Inco Gaming Team. Asal Brazil berhasil mengamankan sebuah winner chicken dinner. Backentime tadi menjadi sate babi oleh Nigma Galaxy. Nigma Galaxy mencoba untuk menyate pemain-pemain Inco. Ada sate singa yang ingin dihadirkan oleh Nigma, tapi tidak untuk Inco karena Inco justru menggigit pemain-pemain dari Nigma Galaxy. Membuktikan bahwa singa masih menjadi raja hutan ya sesuai dengan logonya ya. Dan mereka langsung tersenyum dengan bahagia, tapi kita belum melihat. Nah ini dia udah melihat dari Squash yang merupakan MVP, jadi kita bakal langsung lempar saja menuju ke arah Bro Pasta, Flow Wolfie dan Junior. Silahkan. Winner chicken dinner berhasil diamankan oleh Inco untuk di game yang pertama pada hari ini dengan permainan mereka yang cukup bagus. Ada beberapa prediksi memang yang tadi dilakukan oleh para analis kita dan ternyata poin banget ya, terutama dari Junior. Gus, Backentime tampil seperti apa yang lo bilang tadi? Sorry, siapa? Backentime. Oke. Ya, ngomongin Backentime perfect banget. Satu tim ini sebenarnya juga agresif gini. Gue melihat hampir banyak tim-tim yang papan atas di masing-masing grupnya itu, mereka tadi bermain dengan ya cukup agresif dan itu gagal dengan circle yang memang ke arah shelter mansion dan itu memang worst banget kalau lo main agresif. Namun dari Backentime tadi cara mereka untuk agresif pun juga menekan sekali untuk coba apa ya, maksud gue lebih nggak gatel lah untuk membuka tembakan dan itu jadikan mereka akhirnya bisa mengambil beberapa spot yang prime banget di sekitaran shelter vision dan ini Nine Noise All Style tadi bermain dengan penuh kalkulasi walaupun tadi ya di menit akhir sangat amat gue sayangkan kenapa mereka gatel gitu untuk mencoba menjaga satu sisi yang padahal dan bagus banget sisi jaga kanan, sisi jaga kiri yang di akhir-akhir tadi itu di broken wall. Dan ya Inco Gaming hampir semua tim papan bawah sih tadi ada Beacon Gaming, ada siapa lagi ya tadi ya tim papan bawah yang lain, ada NGX juga di masing-masing grupnya. Nikmat betul. Mereka bermain lebih ya udah trigger disiplinnya terjaga, semua punya temponya yang lebih slowly aja gitu dibandingkan tim-tim yang lainnya agresif. Kurang lebih gitu sih. Alright, terjawab banget apa yang gua tanya tadi dengan permainan Backentime yang bagus banget, tapi emang sih tadi gua yang mereka lakukan mungkin karena ada molotov kali ya yang dilempar sama